program tesis di dan insya Allah akan berusaha untuk juga selesai pada semester ini. Baik, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahul Munir yang pada sesi 2 ini masih setia, masih bisa bersama saya sebagai pembahas 1 ya untuk membahas tesis yang diangkat oleh Saudara Ahmad Robert Al-Faroh. Judulnya sangat menarik seperti yang saya sampaikan tadi, bicara tentang penggunaan metode Omnibus Law untuk menata peraturan daerah. Kalau selama ini kita memahami metode Omnibus Law ini digunakan untuk menata undang-undang, peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, levelnya undang-undang, tapi ini akan digunakan dengan dalam menata peraturan daerah. Apakah ini bisa atau tidak, kita akan menemukan jawabannya dalam penelitian tesis yang ditulis oleh Saudara Ahmad Robert Al-Faroh ini. Baik, sebelum dimulai, Mas Robert, saya berikan kesempatan kepada Anda untuk berdoa, ya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seminar hasil pada siang ini berjalan lancar dan sukses. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk sesi pertama adalah sesi presentasi, diberikan kesempatan 10 menit kepada peneliti untuk mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam hasil penelitian tesisnya ini. Jadi mohon diatur waktunya dengan baik ya. Selebihnya nanti kita akan banyak waktu untuk mendiskusikannya di sesi kedua. Jadi saya harapkan 10 menit itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Disampaikan saja pokok-pokok pikirannya, judulnya, latar belakangnya, permasalahannya, ya. Sekilas metodenya, langsung kemudian hasilnya apa. Silakan Mas Robert, bisa dimulai 10 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya terkait dengan penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Dr. Muhammad Zainuddin SH, SHI MHum, yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir SPLI MHum, rekan-rekan mahasiswa Pascarja Sarjana Unija yang pada siang hari ini berkesempatan untuk ikut di dalam seminar hasil tesis saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon perkenan untuk di mana dilatarkangi bahwa banyaknya hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Perda merupakan peraturan yang banyak dibentuk, kemudian di mana di dalam kuantitas Perda tersebut tidak berbanding lurus dengan kualitas proses legislasi yang di mana diatur juga terkait dengan diperburuk juga dengan adanya tumpang tindih antara norma yang ada, sehingga kemudian di situ menumbuhkan adanya suatu penataan Perda. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU ini pada tahun 2016 bahwa sudah ada beberapa peraturan daerah yang sudah dikeluarkan, yang di mana di dalam peraturan daerah tersebut ada sebanyak 3.143 yang dicabut atau diubah, yang ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan keputusan Gubernur tentang pencabutan perubahan Perda. Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, praktis bahwa kewenangan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam melakukan pengujian terhadap Perda, dalam hal ini adalah executive review, itu sudah tidak memiliki kewenangan. Sehingga kemudian tersisa adanya judicial review melalui Mahkamah Agung. Ini yang kemudian menjadi mata rantai yang demikian panjang, di mana upaya untuk melakukan executive review itu hanya terjadi pada melalui judicial review melalui Mahkamah Agung. Kemudian terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan itu sendiri sebenarnya sudah
terakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di situ sudah ada konsep terkait dengan penataan perda, yaitu melalui perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan. Namun hal ini penataan peraturan perundang-undangan di tataran undang-undang ini tidak berlaku mutatis mutandis terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk di bawahnya adalah peraturan daerah. Begitu klausul norma yang ada di dalam undang-undang. Lalu bagaimana kemudian kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan menurut tahapan undang-undang? Bapak Ibu yang saya hormati, rumusan masalah dalam penelitian dalam tesis ini yang pertama adalah bagaimana konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan perda melalui metode Omnibus Law. Yang ketiga terkait dengan bagaimana urgensitas penggunaan metode Omnibus Law dalam praktek penataan perda. Di dalam tesis ini ada tujuan penelitian yang kami selaraskan dengan rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di situ pasti ada manfaat teoritis, kemudian ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dimaksudkan agar menjadi suatu membantu dan memperkaya hazanah bagi para praktisi, baik itu untuk daerah sendiri maupun kepada pihak-pihak yang terkait di dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengujian peraturan daerah. Metode penelitian ini berkaitan dengan judul, maka penelitian ini bersifat normatif, jadi menitik beratkan terhadap peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian pendekatan masalahnya, karena ini penelitian normatif, maka pendekatan masalahnya sesuai dengan objek penelitian ini, maka dilakukan pendekatan perundang-undangan atau statuta approach. Sistematika di dalam tesis ini ada 6. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga adalah konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti di dalam bab 3 ini akan dijabarkan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan yang peraturan daerah khususnya yang bersifat historis, mulai dari undang-undang pada masa pemerintahan Orde Lama, kurun waktu antara tahun 48 sampai 65. Kemudian yang kedua adalah penataan perda menurut undang-undang pada zaman pemerintahan Orde Baru, dan yang ketiga adalah penataan peraturan daerah menurut undang-undang pada masa reformasi. Di dalam bab keempat, kami menjabarkan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Dalam bab 4 ini ada tiga hal yang dijabarkan. Yang pertama adalah terkait dengan tata cara dan bentuk penataan yang difokuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Kemudian yang kedua terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan perda itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait dengan temuan kami bahwa perda dengan metode Omnibus Law ini sudah diterapkan pada Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan beberapa ketentuan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman, yang dikaitkan pula dengan beberapa perda yang secara teori dan praktek ini dimungkinkan untuk dilakukan dengan metode Omnibus Law, namun tidak dilakukan metode Omnibus Law ini. Kemudian yang bab 5 ini terkait dengan urgensitas penggunaan metode Omnibus Law dalam praktek penataan perda, di mana di dalam bab 5 ini kami menjabarkan terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan dipertimbangkan dalam suatu pembentukan perda, yaitu yang pertama adalah faktor ketersediaan anggaran, yang kedua faktor kecukupan waktu pembentukan, yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya manusia, dan yang keempat adalah faktor peran serta masyarakat. Dan tesis ini ditutup dengan bab 6, yaitu bab penutup terkait yang berisi kesimpulan dan saran. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam bab 2 tinjauan pustaka kami mencantumkan beberapa teori-teori, yaitu terkait dengan tinjauan umum teori perundang-undangan, kemudian tinjauan umum tentang penataan regulasi, dan yang ketiga adalah tinjauan umum tentang Omnibus Law itu sendiri. Sekedar untuk
memudahkan di dalam bagaimana metode Omnibus Law ini dilakukan, menurut Profesor Jumli As-Siddiqi ada 3 bentuk contoh Omnibus Law itu dilakukan. Yang pertama ada Undang-Undang A yang hendak diubah, namun rancangan perubahannya juga turut merencanakan perubahan pada undang-undang lain, yaitu Undang-Undang B dan C, dengan tetap mempertahankan keberlakuan Undang-Undang B dan C. Ini Omnibus Law yang pertama. Kemudian yang kedua, ada undang-undang baru A, ini mengatur kebijakan baru, namun kebijakan baru tersebut akan tumpang tindih dengan beberapa ketentuan dalam undang-undang lain, yaitu B dan C. Maka undang-undang lain yang tidak sesuai dengan kebijakan yang baru tersebut perlu diubah sebagaimana undang-undang baru. Ini Omnibus Law pola 2. Dan ini sudah biasa dilakukan di dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 tahun 2004. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang A dan B secara bersamaan hendak diubah dengan satu undang-undang baru, yaitu Undang-Undang C. Undang-Undang A dan B nantinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini sudah biasa juga dilakukan, yaitu Omnibus Law 33. Namun begitu ada tipe yang keempat, yaitu tipe baru yang diterapkan di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu ada satu pasal dalam Undang-Undang A dan B yang secara bersamaan hendak diubah dengan satu undang-undang baru. Nah, Undang-Undang A dan B ini tetap berlaku sepanjang tidak berkaitan dengan yang telah diubah dalam undang-undang baru. Nah, ini merupakan tipe baru di dalam Omnibus Law karena sudah diterapkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Konsep penataan peraturan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tadi sudah kami jelaskan bahwa konsep penataan peraturan daerah ini erat kaitannya dengan bentuk dan tujuan dari pengawasan pada masing-masing pemerintahan. Jadi di dalam tesis ini disebutkan ada 3 masa, sebagaimana kita ketahui bersama bentuk model pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu di zaman Orde Lama, kemudian ada di zaman Orde Baru, kemudian yang ketiga adalah di zaman Reformasi. Itu untuk bab yang ketiga. Kemudian kami langsung saja pada bab selanjutnya terkait dengan kewenangan pemerintah daerah melakukan penataan peraturan daerah melalui metode Omnibus Law. Penataan ini sudah ada sebagaimana tadi disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penataan regulasi ini di dalam teori ini sering diucapkan melalui pengertian deregulasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor A. Hamid At-Tamimi, bahwa memberikan definisi regulasi sebagai upaya penyederhanaan peraturan yang masih perlu dan atau penghapusan peraturan yang tidak perlu, utamanya bidang ekonomi. Jadi penyederhanaan reformasi ini atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hukum atas kondisi dan situasi yang berkembang. Nah, dalam upaya melakukan penataan perundang-undangan ini, maka penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan itu ketika akan melakukan penataan terlebih dahulu harus memperhatikan dan menentukan format dan sistematika pembentukan yang akan digunakan. Jika dimaksudkan sebagai pembentukan peraturan perundang-undangan baru, maka format dan sistematika pembentukannya harus disesuaikan dengan format pembentukan undang-undang baru. Apabila dimaksudkan sebagai perubahan, maka semestinya format tersebut juga mengikuti format yang telah ditentukan sebagai pedoman baku dan standar dalam mengubah peraturan perundang-undangan. Ini terdapat dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di situ sudah ada format yang terkait dengan ini. Mengapa? Karena ketidaksesuaian tata cara dan bentuk atau standar pembentukan tersebut ini dapat menjadi aspek dalam pengujian formil suatu undang-undang. Sehingga di dalam pemeriksaan Mahkamah Konstitusi ini juga didasarkan pada bagaimana cara undang-undang itu mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sehingga ketika dikatakan dia sudah tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan prosedur dan pedoman baku dan standar tersebut, ini dikatakan sebagai cacat formil. Nah, bagaimana teknik perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Nah, tekniknya ini ada 2 cara. Yang pertama adalah perubahan, jadi modelnya seperti ini. Ada pasal pakai angka Romawi 1, ini merubah beberapa ketentuan pasal. Kemudian di pasal 2 ini adalah terkait dengan sejak kapan undang-undang tersebut berlaku sekaligus juga pengundangannya.
Di dalam teknik 2 itu ada dua pasal. Yang pertama ini ketentuan pasal yang langsung diubah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peraturan itu mulai berlaku dan bagaimana bentuk pengundangannya. Kemudian juga ada teknik pencabutan. Nah, seharusnya pencabutan itu juga seperti ini. Jadi pasal 1 angka huruf Arab 1, kemudian pasal 2 ini terkait dengan mulai kapan peraturan perundang-undangan pencabutan ini berlaku. Nah, kemudian ada teknik 2, ini teknik 2 terkait dengan manakala ada beberapa peraturan yang akan dicabut, kemudian dan dinyatakan tidak berlaku, maka formatnya adalah seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Omnibus Law, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maksud kami, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan cacat formil karena tidak mengikuti terhadap teknik perubahan dan pencabutan sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga kemudian bagaimana sebenarnya kewenangan dari pemerintah daerah dalam melakukan penataan perda. Penataan perda itu sebenarnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hanya dia mengkompilir beberapa peraturan daerah yang sudah tidak berlaku atau akan dinyatakan tidak berlaku sehingga dia dirumuskan menjadi suatu peraturan daerah baru. Nah, kewenangan pemerintah daerah ini di dalam penataan perda ini ada beberapa, mungkin tidak bisa saya sampaikan mengingat nanti akan masuk di dalam contoh inti dari pembahasan ini. Yang terpenting bahwa di dalam penyusunan dan penetapan Propemperda itu mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% dari jumlah rancangan perda yang akan ditetapkan pada tahun sebelumnya. Kemudian di dalam penataan perda sendiri, secara materi itu diatur di dalam Permendagri nomor 48 tahun 2021 tentang perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Di situ jelas ada konsep terkait dengan bagaimana penataan ini harus dilakukan. Nah, di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2021 itu disebutkan tentang bagaimana melakukan analisis kebutuhan peraturan daerah sebagai suatu upaya pengawasan di dalam harmonisasi regulasi daerah karena untuk mendukung kemudahan berusaha sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ disebut ada analisis kebutuhan peraturan daerah. Namun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang, PP ataupun permen yang membuat atau menjelaskan, menjabarkan bagaimana analisis kebutuhan perda itu sendiri. Nah, mohon izin kami ingin menyampaikan beberapa kira-kira bagaimana analisis kebutuhan perda itu dilakukan. Yang pertama, kita bagi atas 3 warna ini. Jadi prioritas pertama itu terkait dengan perda yang terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu. Ada batasan waktu. Jadi perda ini kapan harus disesuaikan dengan undang-undang itu sudah ada batasan waktunya. Ini menjadi prioritas pertama. Kemudian ada prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa ada batasan waktu. Jadi ini merupakan prioritas kedua, artinya mendesak tetapi masih ada ruang bagi daerah untuk melakukannya pada Propemperda selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah prioritas pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang tidak mengundung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi di sini prioritas ini terkait urusan wajibnya, kemudian apakah ada perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian apakah ada juga batasan waktu. Itu nanti ketika menjadi suatu pertimbangan di dalam penyusunan dalam upaya untuk melakukan penataan peraturan daerah. Selanjutnya dari temuan kami dalam
meneliti terkait dengan penataan perda melalui metode Omnibus Law ini, ternyata di Indonesia metode Omnibus Law di dalam penataan perda itu tidak merupakan suatu hal baru, tetapi bukan hal yang lazim, bukan yang baru tapi tidak lazim. Kenapa? Karena dari sekian penelitian yang saya lakukan, ini saya hanya menemukan satu perda, yaitu Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan beberapa ketentuan retribusi dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman. Mohon izin untuk menayangkan. Apa bisa terbaca? Bisa. Bisa terbaca nggih? Ini Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007. Nah, Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan beberapa ketentuan retribusi dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman, jika mengacu kepada model-model Omnibus Law yang dikemukakan oleh Prof. Jimli As-Siddiqi dan sesuai dengan tipe 4 yang diterapkan di dalam Undang-Undang Omnibus Law, maka ini dapat mewakili dari konsep metode Omnibus Law terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya di sini, di dalam Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007, ini sesuai dengan pedoman baku dan standar yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada saat itu, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika kita lihat bahwa di dalam Perda Kabupaten Sleman ini satu perda mengubah beberapa perda sekaligus, bahkan tidak hanya pada 1 tahun saja. Jadi sejak mulai dari tahun 2001 ada sekitar 24 perda yang diubah menjadi satu perda. Walaupun perubahannya tersebut hanya berbunyi satu klausul, yaitu penyesuaian komponen tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Karena 24 perda ini penyesuaian komponen dan tarif retribusi itu macam-macam. Ada yang berbunyi diatur dengan keputusan bupati, ada yang diatur dengan peraturan bupati dengan persetujuan DPRD. Jadi dari satu perda ini mengatur 24 perda, merubah 24 perda dalam satu perda karena ada satu perubahan yang sama, yaitu penyesuaian komponen dan tarif retribusi ini diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Perda ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kalau sekarang Kementerian Keuangan. Jadi terhadap beberapa ketentuan dalam perda-perda tersebut ini kemudian dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sehingga lahirlah Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007. Jadi ada beberapa perda yang dalam masih satu jenis, yaitu terkait dengan perda retribusi. Di sini ada perda tentang pengelolaan pasar kabupaten, pengelolaan sampah, ada izin gangguan dan pemakaian kekayaan daerah dan semacamnya. Kemudian ini perda yang menggunakan metode Omnibus Law. Nah, namun di saat yang sama juga ada peraturan daerah yang sebenarnya dapat dilakukan metode Omnibus Law, tetapi tidak dilakukan metode Omnibus Law. Yaitu Perda Kabupaten Sumeneb tahun 2006 terkait dengan perangkat daerah, susunan organisasi dan perangkat daerah. Jika kita lihat di dalam Perda Kabupaten Sumeneb nomor 10 tahun 2006
Ini tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumeneb Nomor 1 Tahun 2006 tentang pembentukan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di sini merupakan tidak lanjut dari surat gubernur tentang pengkajian Perda Kabupaten Sumeneb. Nah, satu nomor surat ini sebenarnya merupakan beberapa pengkajian terhadap Perda Kabupaten Sumeneb terkait SO. Sehingga jika kita lihat, ini yang saya tampilkan ada 4 perda, tapi sebenarnya ada 6 perda, karena mohon maaf slide-nya tidak bisa. Nah, hasil pengkajian Gubernur Jawa Timur ini sebenarnya terhadap 6 perda. Nah, ini hasil pengkajian tersebut memiliki beberapa kesamaan materi yang seharusnya dapat digunakan dengan melalui metode Omnibus Law sebagaimana Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007. Yang pertama, yaitu menghapus kata pembentukan. Ini sama semua pada semua Perda Kabupaten Sumeneb tahun 2006. Jadi menghapus kata pembentukan pada judul dan konsideran menimbang, sehingga judul dalam konsideran menetapkan itu berbunyi Perda Kabupaten Sumeneb tentang organisasi sekretariat daerah. Jadi di sini sebelumnya, Perda sebelumnya berbunyi Perda Kabupaten Sumeneb tentang pembentukan. Jadi sama semuanya. Nah, ke-6-6-nya ini kata pembentukan itu dihapus. Kemudian yang kedua adalah penjabaran tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Nah, di dalam Perda sebelumnya itu tidak diatur ini. Sehingga kemudian di dalam hasil pengkajian Gubernur Jawa Timur ini dicantumkan. Nah, yang ketiga, menyisipkan bab baru yang mengatur tata kerja dan pengangkatan dalam jabatan yang pada perda sebelumnya belum diatur. Sehingga kemudian dari ke-6 perda tersebut sebenarnya memiliki kesamaan yang apabila dilakukan suatu metode Omnibus Law ini bisa diterapkan. Nah, bab 6 penutup kesimpulan. Yang pertama bahwa konsep penataan perda menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengawasan terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah. Masing-masing pemerintahan, masa pemerintahan itu pengawasannya berbeda, yang terbagi dalam orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Kemudian yang kedua, bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penataan daerah itu sejatinya merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Jadi tidak mengurangi atas kewenangan pemerintah daerah di dalam melakukan atau membentuk peraturan daerah. Yang ketiga, bahwa penggunaan metode Omnibus Law dalam praktek penataan peraturan daerah di era digital ekosistem dan global governance masa sekarang ini bisa dijadikan sebagai metode dan teknik dalam pembentukan perundang-undangan. Sehingga dengan satu perda, ini dapat merubah beberapa perda sekaligus, sehingga dapat memberikan solusi efektivitas dan efisiensi anggaran, dan sekaligus juga penggunaan resources pemerintahan yang lebih efisien lagi. Mungkin ini penyampaian dari kami. Untuk selanjutnya saran ini intinya bahwa ke depan di dalam melakukan suatu penataan peraturan daerah, seharusnya pemerintah ini perlu untuk memperhatikan kesiapan daerah dalam merumuskan suatu kebijakan, sekiranya ini dapat memberikan arah yang jelas demi menjaga asas kemanfaatan dan kepastian hukum serta keadilan. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu juga yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Robert Alvaroh sudah mempresentasikan hasil penelitian tesisnya pada sesi 1 dengan sangat baik ya. Waktunya lebih sedikit, tapi saya asik mendengarkannya, menyimaknya ya. Karena jujur ini salah satu bimbingan saya yang hasil penelitiannya setingkat lebih baik ya. Kalau boleh saya jujur mengatakan ya.
dari beberapa bimbingan saya ya. Bukan maksud memuji Mas Robert, tapi ini menurut saya salah satu penelitian tesis yang syarat dengan beberapa temuan-temuan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa metode Omnibus Law ini memang tidak lazim digunakan, tapi ternyata bisa gitu digunakan untuk menata beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah peraturan daerah. Sekaligus juga akan menjawab berbagai keraguan beberapa pihak, termasuk ingat Mas Robert bagaimana Prof. Haidin pada seminar proposal yang lalu sempat meragukan apakah ini bisa diterapkan untuk menata perda, dan sampean berhasil menjawab pada hari ini ya bahwa ternyata ini juga bisa diberlakukan di tingkat perda begitu ya. Saya berharap ini nanti bisa menjadi modal yang sangat baik ya untuk mempersiapkan diri menuju sidang akhir ya. Nanti kita agendakan bulan Februari ya. Baik, kemudian saya kira pada sesi 2 ini akan banyak beberapa masukan ya dari para pembimbing ya, termasuk dari Bapak Dr. Miftahul Munir maupun nanti dari saya juga akan sampaikan beberapa hal. Kemudian teman-teman yang lain yang masih bergabung di sini, yang bergabung semuanya 13 orang. Jadi saya harapkan juga bisa memberikan masukan-masukan terhadap teman-teman yang sangat baik ini. Silakan saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Dr. Miftahul Munir untuk memberikan bahasan-bahasan terkait apa yang sudah dihasilkan oleh saudara Ahmad Robert Alvaro ini. Silakan Bapak. Saya Pak Zen, Pak Dr. Zen, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Dr. Zen, Mas Robert ini termasuk yang serius mengerjakan tesis. Saya sempat ketemu di Jogja sama beliau ketika juga mungkin studi lapangan ya, Mas Robert ya, di Sleman. Saya ketemu dengan beliau ini. Ada yang beberapa saya perlu konfirmasi, tapi tadi sudah banyak dijelaskan di dalam presentasinya Mas Robert mengenai hal-hal yang ingin saya konfirmasi tersebut. Ada beberapa yang belum disinggung di presentasi. Mengenai abstrak tadi juga mungkin lupa Mas Robert. Saya menyertakan abstraknya. Kemudian ada beberapa penulisan huruf kapital yang perlu diperbaiki. Mas Robert, tadi Pemda Sleman dibuat contoh untuk kegiatan bagaimana kemudian memperbaiki peraturan-peraturan daerah yang tumpang tindih tadi. Kalau disebut tadi perda yang sudah ada tidak berbanding lurus, kira-kira yang diangkat menjadi dasar contohnya nasional apa daerah tertentu, Mas Robert? Halo, apakah suara saya kedengaran? Iya, Bapak. Saya dengar, Bapak. Apakah yang tadi disebutkan bahwa perda-perda yang sudah ada atau yang kemudian disebut dalam tesis ini prakteknya tidak berbanding lurus dengan tujuan perda tersebut? Apakah daerah tertentu atau secara nasional ini, Mas Robert? Tidak berbanding lurus dalam hal bahwa kuantitas perda itu tidak berbanding lurus dengan kualitas perda. Ini banyak ditemukan di beberapa penelitian bahwa ada perda yang setelah ditetapkan itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Oke. Oh, siap.
apakah karena tumpang tindih itu atau memang pelaksanaannya yang kemudian merepotkan untuk dipraktekkan di lapangan? Dua hal tersebut berpengaruh dari aspek efektivitas perda itu sendiri. Jadi di satu sisi perda itu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, tetapi belum dicabut. Jadi ini tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Atau yang kedua, bahwa perda tersebut dibentuk, kemudian untuk realisasi efektivitasnya dilakukan itu tidak maksimal, Oke. Apakah karena kondisi di lapangan tidak sesuai dengan sub-sub yang disebutkan dalam perda, atau memang tidak maksimalnya itu oknum-oknum yang ditugasi oleh perda tersebut tidak bekerja maksimal? Menurut salah satu dari aspek naskah akademik pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di situ yang kemudian mewajibkan adanya naskah akademik. Ini merupakan suatu kewajiban ketika penyusunan perda itu dilakukan, sebelumnya harus tertuang di dalam naskah akademik. Nah, naskah akademik itu akan memuat tentang 3 landasan utama di dalam penyusunan perda, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Nah, karena perda-perda sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak melampirkan atau tidak disertai dengan naskah akademik, sehingga penelitian terhadap keberadaan struktur hukum di masyarakat, budaya hukum di masyarakat, sesuai dengan konsep budaya hukum di masyarakat, sesuai dengan konsep Laurent and Friedman, itu tidak berjalan seiring dengan tujuan dari pembentukan perda khususnya. Sehingga kemudian undang-undang tersebut mengamanatkan untuk adanya pengkajian terlebih dahulu melalui adanya naskah akademik. Nah, itu salah satu bukti bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu belum dilakukan kajian-kajian akademis tersebut. Demikian, Bapak. Siap. Ini Mas Robert, kalau menurut saya masalah dasarnya ada di sini juga. Kemudian kenapa kemudian perda-perda itu menumpuk? Karena mungkin naskah akademiknya tidak ada, sehingga kajian-kajian di lapangan dan tidak dilakukan, sehingga peraturan-peraturan itu hanya idealisme orang-orang tertentu yang kemudian seolah-olah itu mudah dilakukan, misalnya seperti itu. Karena mungkin naskah akademiknya itu yang diabaikan. Saya pikir di sini juga yang harus disertakan Mas Robert mengenai kemudian hal-hal yang bagaimana kemudian perda-perda itu dikritisi dan kemudian dijawab dengan masalah-masalah yang kemudian terjadi pada perda yang dikritisi dalam tesis ini. Selanjutnya, saya ingin mengkonfirmasi, apakah di Pemda Sleman itu sudah efisien mempraktekkan regulasi penyederhanaan perda tersebut? Apakah sudah berjalan efisien sesuai dengan arah yang kemudian ditetapkan dalam kebijakan tersebut dengan metode omnibus law itu? Terima kasih, Bapak. Dalam upaya penelitian saya menemukan perda yang menggunakan metode omnibus law ini sangat sulit sekali, Bapak. Jadi mungkin saya menemukan ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Iya. Perda nomor 13 tahun 2007. Dan setelah ini tidak ada satupun perda di Kabupaten Sleman itu yang menggunakan metode yang sama. Jadi ini hanya satu-satunya
Satu yang kali. yang menggunakan teknik ini. Jadi setelah itu saya tidak menemukan. Siap. Saya pikir begini, memang ada banyak masalah ya dalam daerah dimanapun itu, di lembaga manapun ada hal-hal yang menyangkut orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang kemudian punya apa ya, punya ya hal-hal yang kemudian bisa mengarahkan tidak sesuai dengan perda tersebut. Misalnya tidak semua ya, tidak semua, misalnya DPRD dan yang lain-lain misalnya. Kemudian karena ketika kemudian naskah akademik itu dilakukan, mereka tidak punya celah untuk titik-titik lah di situ misalnya. Itu salah satu contohnya aja. Misalnya apakah kemudian itu di dalam Pemda itu sendiri atau yang lain-lain. Nah, saya pikir kebuntuan kemudian Pemda Sleman untuk kemudian melakukan pengembangan dan hal-hal yang lain yang kemudian diperbaiki dalam metode Omnibus Law itu, salah satu yang bisa disebutkan untuk menguatkan Mas Robert bahwa Omnibus Law itu perlu memang dilakukan pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukan keberlanjutannya di setiap daerah menurut saya. Kenapa? Karena hal-hal yang menyangkut di luar itu kemudian bisa ketahuan masalahnya ada di mana sih perda-perda itu tidak berjalan dengan kebijakan-kebijakan Pemda itu sendiri. Apakah itu berada di luar institusi Pemda sehingga kemudian tidak maksimal, tidak berjalan seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Robert, asas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan misalnya. Saya pikir itu perlu disebutkan dalam tesis ini untuk melengkapi pentingnya apa yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo itu, Omnibus Law itu menjadi pertimbangan. Nah, di sini juga menurut saya perlu juga bagaimana kemudian metode Omnibus Law itu dipertimbangkan sebagai satu bentuk efisiensi regulasi di lapangan oleh Presiden Joko Widodo. Termasuk kemudian oleh Mas Robert, apakah tesis ini untuk menguatkan kebijakan itu atau mengkritisi? Atau mengkritisi Omnibus Law ini? Mohon izin Bapak, karena metode penelitian saya ini adalah metode penelitian normatif, pendekatan masalahnya adalah statuta approach. Jadi isu hukumnya di sini ini ada tumpang tindih norma, jadi ketidaksesuaian norma antara teknik model Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan praktek yang dilakukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, sehingga kemudian, dan ini juga menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi, dikatakan sebagai cacat formil, tekniknya itu tidak sama dengan pedoman dan standar baku. Jadi di dalam tesis saya ini Bapak, ini mengecualikan terhadap ruang lingkup yang bersifat politik legislasi dan sosial dan budaya hukum yang ada di masyarakat terkait dengan Omnibus Law. Jadi lebih kepada menguji, batu ujinya adalah Undang-Undang Nomor 12, kemudian Perda Kabupaten Sleman secara teknik pembentukannya, perancangannya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Sehingga kalau memang perlu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana efektivitas dari metode Omnibus Law ini, mungkin diperlukan kayak pengkajian yang bersifat empiris nantinya, Bapak. Oke,
Terima kasih atas tanggapannya Mas Robert. Saya pikir begini juga, tidak salah kemudian ketika mungkin Mas Robert dalam tadi penelitiannya bahwa ini adalah judicial formal ya. Oke. Iya. Artinya Mas Robert memberikan analisa apakah untuk menguatkan pentingnya Omnibus Law itu atau untuk mengkritisi misalnya. Kemudian dihubungkan dengan undang-undang bahwa Mahkamah Agung yang kemudian mempunyai hak, institusi satu-satunya yang mempunyai hak untuk mereview perda misalnya. Saya pikir ini perlu untuk menguatkan bahwa tesis ini arahnya tidak hanya mempermasalahkan tumpang tindihnya perda, tapi kemudian analisa Mas Robert terhadap tumpang tindih perdanya itu sendiri juga bisa menjadi bagian dari tesis ini, supaya kemudian ini loh yang dilakukan Mas Robert atas tumpang tindihnya perda tersebut. Sekali lagi, apakah menguatkan metode Omnibus Law untuk kemudian memperkecil masalah tumpang tindih itu, atau kemudian untuk mengkritisi. Itu saran saja Mas Robert. Oke, itu saja konfirmasi dan saran saya Mas Robert. Ya, Bapak. Ya, terima kasih Mas Robert, terima kasih Pak Zen atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Dr. Zen. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah mengawali pembahasan hasil penelitian tesis Saudara Robert ini dengan sangat baik ya di sesi 2 ini ya. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh beliau. Saya berharap Mas Robert bisa mencatat dengan baik untuk dijadikan bahan perbaikan sebelum kita nanti benar-benar bisa meng-ACC maju di sidang akhir ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, saya berharap itu bisa menjadi bahan untuk beberapa perbaikan-perbaikan 2 minggu ke depan sebelum Anda nanti masuk ke ujian akhir atau di sidang akhir nanti. Ya, Bapak. Kemudian saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Miftahul Munir tadi. Sebelum teman-teman nanti saya harapkan yang bergabung di ruang Zoom ini juga menyampaikan hal-hal terkait apa yang sudah dihasilkan oleh Mas Robert ini ya. Mas Robert, dari sejak digunakan metode Omnibus Law ini untuk menata undang-undang di negeri ini, itu memang sudah menuai polemik ya, menuai kontroversi banyak pihak ya. Walaupun Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya metode Omnibus Law ini bukan metode baru dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan kita ya, cuman tidak lazim digunakan ya, tidak lazim digunakan. Nah, cuman kenapa ketika ini dicoba digunakan untuk menata sejumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dianggap overlap tadi itu, ini kemudian menuai kontroversi dan dikritik banyak pihak ya. Nah, saya kira ini sesuatu yang baik saja ya. Kalau ini perspektifnya akademik, menurut saya ini pintu yang sangat baik ya untuk mengembangkan terus ilmu perundang-undangan ya, yang kita kaji di kampus ini ya. Nah, Mas Robert, saya ingin memastikan bahwa apa yang Anda sampaikan tadi di awal, bahwa ini bukan sesuatu yang baru. Artinya metode Omnibus Law ini bukan sesuatu yang baru, cuman tidak lazim digunakan. Nah, saya ingin memastikan penggunaan metode Omnibus Law untuk menata sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Perda ini benar-benar ada pijakan normatifnya. Ya, ada pijakan normatifnya. Nah, kira-kira kalau Anda nanti ditanya, dikejar sampai ke situ, kira-kira ini cantolannya kemana? Jadi seandainya ini nanti akan terus
digunakan ya untuk menata beberapa peraturan perundang-undangan termasuk Perda untuk efisiensi dan lain-lain ya. Ini kalau ditanya ini sebenarnya pijakan normatifnya itu di mana gitu. Coba ini dulu ditanggapi dulu yang pertama ini. Baik Bapak. Terkait dengan landasan normatifnya, Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 itu sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Ibaratnya perancang perda ini ibaratnya tukang jahit itu sudah sesuai dengan teori menjahitnya. Jadi yang saku sebelah kanan ditaruh di sebelah kanan, yang seharusnya di tangan ditaruh di tangan. Jadi sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Hanya yang menjadi permasalahan kemudian tadi apakah perlu untuk membuat suatu landasan hukum. Saya kira ini sangat diperlukan sekali melalui nanti di dalam perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena sebenarnya istilah Omnibus Law itu hampir saja menjadi istilah yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan secara regulasi. Tetapi di dalam rancangan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja itu sempat muncul istilah ini. Nah, tetapi kemudian di dalam setelah pengesahan istilah Omnibus Law ini tidak muncul. Jadi secara regulasi, narasi regulasi, metode Omnibus Law ini tidak ada di Indonesia. Hanya praktiknya sudah ada dan sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, apakah perlu untuk dikuatkan ke depan di dalam upaya untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan apapun, ini sebenarnya merupakan suatu terobosan untuk dilakukan demi pentingnya efektivitas dan efisiensi. Walaupun mungkin perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, dikhawatirkan karena ini terkait dengan perubahan beberapa peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan adanya suatu halo? Ya, terus Mas Robert, masih terdengar suaranya. Dikhawatirkan adanya suatu penumpang pasal yang gelap, Bapak. Sehingga harus begitu tidak dilakukan secara cepat, tetapi harus dengan betul-betul detail dan rinci, sehingga untuk asas kemanfaatan dan efektivitas tersebut ini bisa terjamin. Dan di satu sisi juga tidak terlalu besar menggunakan resources dari pemerintah, baik itu anggaran ataupun tenaga. Demikian, Bapak. Baik, jadi itu yang pertama. Jadi nanti kalau ditanya tentang perlunya ada penegasan secara normatif ya penggunaan metode Omnibus Law ini, saya ingin Anda sudah mulai siap dengan jawaban-jawaban seperti yang sampaikan sebagiannya tadi itu. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, Mas Robert, belajar dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya tentang tentang Undang-Undang Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, ya, dianggap cacat prosedur, cacat prosesnya begitu ya. Saya kira penelitian ini ke depan apakah bisa dilakukan di penelitian ini atau penelitian berikutnya itu perlu ada memang usaha untuk menjelaskan ya, tentang prosedur atau teknis ya, penggunaan metode Omnibus Law ini untuk melakukan penataan di Perda ini. Jadi caranya secara teknis itu bagaimana? Prosedurnya itu bagaimana supaya nanti prosedurnya itu konstitusional gitu. Betul. Jadi kalau memang ini bisa digunakan untuk menata Perda, itu harus disiapkan juga prosedurnya supaya bisa
dijamin konstitusional gitu ya, itu saya harapkan ada penjelasan-penjelasan itu. Saya tidak tahu apakah nantinya penelitian ini bisa juga bisa menggali itu, bisa membahas itu, atau mungkin ada penelitian-penelitian lanjutan. Coba ditanggapi apa yang saya maksudkan ini. Ya, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa cacat formil, sehingga kemudian putusannya adalah inkonstitusional bersyarat. Karena secara teknik perancangan, itu yang seharusnya saku ditaruh di atas di sebelah kanan, itu ternyata di dalam praktek Undang-Undang Cipta Kerja itu ditaruh kantong saku itu ditaruh di bawah sebelah kiri, sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan pedoman baku dan standar. Nah, andaikan misalnya, tapi putusan ini sudah inkrah dan bersifat final dan mengikat. Andaikan misalnya dilakukan perubahan yang mengakomodir model dan bentuk yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka putusan tersebut tidak akan berbunyi seperti itu. Mengapa? Karena batu ujinya adalah meskipun Mahkamah Konstitusi ini dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar ini mengamanatkan bahwa ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan undang-undang, sehingga mengujinya Undang-Undang Cipta Kerja kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini model yang seperti di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak tercantum. Sehingga kemudian dia menjadi inkonstitusional bersyarat. Bersyarat dalam rangka bahwa upaya untuk perubahan yang Undang-Undang Cipta Kerja itu formatnya disesuaikan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Jadi tugas pemerintah setelah putusan itu, Bapak, adalah menjahit kembali sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah tidak sampai kepada isi dan materi, tetapi hanya pada pengujian formil bahwa ini tidak sesuai dengan tata cara menjahitnya. Begitu, Bapak. Ya, jadi saya harapkan masukan yang kedua ini juga bisa memperjelas isi dari penelitian ini. Jadi saya berharap nanti kalau misalnya juga ada muncul pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi ya, bicara tentang prosedur ya, yang konstitusional ya, untuk menata perda dengan metode omnibus law itu, sampean sudah siap dengan jawaban yang sampean sampaikan tadi yang sebagiannya itu. Kemudian berikutnya, Sobat, ya, ini kan yang ditata itu kan yang berdasarkan kluster tertentu, atau bisa nggak dimungkinkan tidak kalau misalnya ada beberapa perda lain yang sepertinya tidak satu kluster gitu, misalnya ini kluster ekonomi misalnya, terus kok ada nyambung-nyambungnya juga dengan kluster di luar itu, atau memang ini cocoknya itu untuk kluster tertentu saja, tidak lintas kluster gitu. Ya, baik Bapak. Pilihan tersebut nanti sesuai manakala Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur apakah bisa dimungkinkan dan bagaimana bentuknya. Jika misalnya dimungkinkan di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bisa dilaksanakan. Tetapi sampai hari ini melalui Undang-Undang 12 tahun 2011 masih dalam satu jenis. Jadi temuan pada Kabupaten Sleman itu hanya yang terkait dengan retribusi daerah. Kemudian yang Perda Kabupaten Sumeneb tahun 2006 yang sekiranya bisa sebenarnya untuk dilakukan dengan metode omnibus law itu juga hanya satu
jenis perda saja, yaitu perda tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah daerah. Jadi tergantung bagaimana nanti undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengatur. Namun yang lebih mudah di dalam praktiknya ini yang satu jenis, Bapak. Yang Ya, sejenis saja. ya berarti ini lebih mudah untuk digunakan dalam kloster tertentu gitu ya. Betul, Bapak. Ya, Tidak baik. terlalu menyita waktu, Bapak. Ya. Baik, yang terakhir saya kemarin senang sampean sudah bisa menjawab apa yang dipertanyakan, bahkan sempat diragukan oleh Prof. Hedin ya. Betul, Bapak. Berhasil menemukan ada dua perda yang terbentuk begitu, yang menggunakan metode omnibus law di Sleman dan di Sumeneb ini ya. Nah, nanti ini yang sebenarnya kan yang menjadi poin paling penting menurut saya pada saat ujian seminar proposal kemarin itu ya. Nah, sampean sudah menemukan itu ya, dan sudah siap menjawab nanti ketika ditanya di sidang akhir oleh Prof. Hedin ya. Dan yang terakhir lagi, tadi disampaikan oleh Dr. Miftahul Munir, abstraknya sampean belum, kemudian daftar pustakanya kayaknya juga belum dimasukkan juga. Enggak, Bapak. Daftar pustakanya Enggak. juga belum. Kemarin, iya. Jadi Belum mohon terprint, Bapak. dilengkapi, dan dari jumlah halaman saya kira ini sudah memenuhi syarat menjadi sebuah tesis ya. Ini 100 lebih ya. Kurang lebih sudah 130-an ya. Padahal yang lain-lain itu masih ada yang di bawah 100 ya, 80, 90, tapi ini sudah 100 lebih ya. Saya kira ini layak ya. Sebagai sebuah tesis saya kira layak, dari segi halaman sudah cukup menurut saya ya. Saya kira itu dari saya. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang masih setia di ruang Zoom ini, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan, saya berikan kesempatan. Masih 13 orang bersama kami di sini, silakan. Ya, Pak. Halo. Ya, silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Robert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Selamat Robert siang. ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penguji tadi, sekaligus pembimbing juga. Ini apresiasi yang begitu luar biasa dengan menampilkan argumentasi yang baik dalam pemakaran tesisnya. Tapi ada yang perlu saya tanyakan ini, Mas Robert, terkait yang pertama, misalnya sebelum kita masuk nih ke penjelasan mengenai substansinya, mungkin alangkah baiknya mungkin di awal Mas Robert juga dijelaskan dulu bagaimana Omnibus Law itu sendiri. Nah, sehingga kami juga tahu dari awal nih, sehingga sebelum masuk ke substansi kita tahu nih Omnibus Law ini apa. Nah, itu yang perlu juga dijelaskan oleh peneliti. Terus yang kedua mengenai metode Omnibus Law itu sendiri. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mas Robert tadi, yang sudah dilakukan atau diterapkan oleh kabupaten mana tadi itu, Mas Robert? Sleman, Kabupaten Sleman, ya. Jadi saya ingin bertanya begini, Mas Robert, apakah sejauh ini sesuai untuk apa, mengkaji sesuai dengan efektivitas dan efisiensi, apakah metode perda sesuai yang diterapkan dengan metode Omnibus Law ini termasuk sudah yang efektif diterapkan di Kabupaten Sleman? Mengingat apa? Karena undang-undang Omnibus Law yang diajukan oleh pemerintah saat ini masih terkategori, kata Pak Zainuri tadi itu, kalau bisa meminjam bahasanya itu, inkonstitusional. Nah, bagaimana itu bisa diterapkan dengan di daerah dengan lebih efektif lagi, sementara di level atas masih
sangat jauh dan tidak memungkinkan untuk diterapkan begitu Mas Robert. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Mas Robert. Memang sejauh ini tidak ada larangan untuk penerapan Perda itu dengan pendekatan Omnibus Law, tidak ada selama dengan cara pengkajian yang begitu baik. Mungkin itu Mas Robert, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Robert ditanggapi. Baik Bapak, terima kasih Pak Agus Rahman. Yang pertama tadi saya sudah menjelaskan beberapa model tipologi dari Omnibus Law yang dikemukakan oleh Prof. Jimli As-Siddiqi. Di situ di dalam buku beliau Omnibus Law dan penerapannya di Indonesia itu ada 3 model, tetapi saya menambah yang keempat yang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ pada prinsipnya perubahan satu peraturan itu dapat merubah beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian mengapa kok ada pembagian tipologi di situ? Karena ini terkait dengan efektivitas undang-undang atau peraturan yang diubah tersebut. Apakah tetap berlaku senyampang tidak dilakukan perubahan pada peraturan yang baru, ataukah sudah dicabut? Nah, ini yang merupakan tipologi dari itu. Dan Omnibus Law di sini lebih kepada merupakan metode. Jadi ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian diartikan sebagai Undang-Undang Omnibus Law, itu adalah terhadap metodenya. Jadi bukan terhadap materi substansinya. Materi substansinya berbeda. Dalam pengertian begini, bahwa Omnibus Law itu adalah cara menjahitnya. Sementara seringkali dipadukan, diartikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah Undang-Undang Omnibus Law. Karena memang dikemukakan sejak awal oleh Presiden Jokowi bahwa itu akan dilakukan dengan metode Omnibus Law. Terkait dengan efektivitas, apakah ini efektif atau tidak? Jadi dalam temuan saya di Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 itu secara efektivitas sangat efektif. Bisa dibayangkan 24 perda itu akan dilakukan pembahasan, kalau di DPRD itu bisa 24 pansus atau 24 panja. Nah, ini dengan satu perubahan dengan satu perda ini hanya dilakukan oleh satu pansus saja. Nah, bisa dibayangkan sudah efektivitasnya bagaimana. Kemudian terkait dengan waktu, belum tentu juga undang-undang yang peraturan yang dilakukan dengan metode Omnibus Law ini sama yang tidak dilakukan dengan metode Omnibus Law ini sama panjangnya, sama lamanya dengan undang-undang yang peraturan yang tidak dilakukan oleh metode Omnibus Law. Temuan saya di Perda Kabupaten Sumeneb tahun 2006 SOTK itu perubahan 6 perda itu dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sebagai hasil dari pengkajian. Jadi penataannya di situ. Karena ada hasil pengkajian maka perdanya berubah. Sama halnya dengan di Perda Kabupaten Sleman, sayangnya kami tidak menemukan data karena ini tidak dicantumkan. Ini saya cantumkan di dalam tesis saya. Seyogyanya ketika dilakukan penataan perda demikian, misalnya hasil pengkajian atau hasil evaluasi dari kementerian terkait, itu seharusnya dicantumkan di dalam konsideran menimbang. Sehingga kemudian bisa di-tracking bahwa ini berdasarkan adanya pengkajian dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian. Namun itu tidak dicantumkan di dalam konsideran menimbang. Nah, sehingga jangka waktu dan penyusunan dari propemperdanya tidak bisa di-tracking lebih lanjut karena waktunya yang sudah cukup lama, yaitu tahun 2007. Sementara untuk yang Perda Kabupaten Sumeneb ini Mas Robert, suaranya hilang. Halo? Ya. Iya, iya Bapak. Silakan Sudah. dilanjut.
Iya. Sementara untuk yang perda di Kabupaten Sumeneb, itu di dalam konsideran menimbang itu dicantumkan. Jadi berdasarkan hasil pengkajian dari gubernur, nomor sekian tentang apa, sehingga ini kemudian memudahkan untuk tracking. Hanya saja pertanyaannya, mengapa tidak dilakukan metode Omnibus Law pada Kabupaten Sumeneb itu tidak muncul di dalam berita acara pembahasan perda. Terkait dengan efektivitas, apakah ke depan ini sangat efektif, misalnya untuk di... Halo? Ya, terus. Halo? Halo, terus, bisa. Suaranya cukup jelas. Bisa, Pak? Iya. Apakah ini efektif? Di dalam temuan kami di tesis ini sangat efektif untuk dilakukan mengingat beberapa faktor ketersediaan anggaran, faktor kecukupan waktu, dan semacamnya. Sehingga kemudian bisa juga menyusun dengan peraturan daerah yang dengan metode Omnibus Law ini. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih. Ya Pak Zen, apa bisa ditanggapi lagi Pak? Iya, boleh. Iya. Iya. Silakan. Iya, begini Pak. Halo. Halo, yang lain tolong didengarkan dulu karena itu ada suara rame kayaknya di belakang. Silakan, Mas. Iya, Pak Zen. Iya, sesuai dengan pernyataan Mas Robert tadi bahwa itu sangat efektif. Justru karena dikatakan sangat efektif karena dari sisi anggarannya, dari sisi penyusunan terkait waktunya. Tentu itu efektif juga. Tetapi apakah dari sisi dampak atau hasil dari penyusunan perda dengan metode Omnibus Law itu sendiri, apakah berdampak baik? Mengingat waktu itu kan tidak begitu lama terkait penyusunannya itu. Jadi dampak atau hasil dari penyusunan perda dengan metode Omnibus Law itu sendiri berdampak baik enggak? Berdampak bagus enggak? Seperti itu Pak Zen. Silakan Mas Robert. Karena gini tambahan juga Pak Zen, karena apa? Apakah dari hasil yang sudah keluar dari penyusunan perda dengan metode Omnibus Law itu sendiri, apakah selama ini di Kabupaten Sleman itu, apakah banyak yang mengkritisi, ataukah mungkin tidak banyak malah publik yang mengetahui bahwa perda itu disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law? Seperti itu Pak Zen, makasih. Ya, silakan Mas Robert, dijawab singkat. Iya, Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 itu bukan turunan perda, bukan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tahun 2007, Pak. Jadi Perda Kabupaten Sleman itu tahun 2007. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan Undang-Undang 11 tahun 2020. Jadi tidak ada kaitannya secara materi. Tidak ada kaitannya. Jadi penelitian tesis kami ini lebih kepada penelitian normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan. Jadi kami mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja itu dari aspek teknik menjahitnya. Kemudian kami menemukan Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2007 itu juga dari aspek dari teknik menjahitnya. Jadi tidak ada relasinya dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Robert. Jawabannya cukup jelas ya. Jadi ternyata metode Omnibus Law itu sudah pernah dipraktekkan ya di tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman sayangnya kita mengenalnya di 2019 ya karena praktek yang digunakan pada waktu itu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Baik, saya kira cukup ya apa yang sudah kita sampaikan di forum ini, karena kita harus berbagi waktu. Sebenarnya sangat menarik ini kalau masih mau dilanjutkan, ya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita akan masuk ke sesi berikutnya, jadi harus ada waktu jeda istirahat begitu. Mas Robert, nanti
Bapak. kita lanjutkan diskusinya di tahap bimbingan berikutnya, Mas Robert ya. Saya catat Iya. juga ini sebagian. Benar Pak, benar Pak. Mohon maaf teman-teman, kalau misalnya nanti berkenan, nanti bisalah kita diskusi lanjutan ya. Karena memang tulisan ini layak untuk terus didiskusikan ya. Saya berharap ini Mas Robert tidak berhenti di sini, artinya ini ada usaha untuk mempublish ya, secara lebih luas di jurnal karena memang menjadi syarat ya, kemudian bisa publish di media-media lain begitu. Teman-teman yang lain yang hadir juga saya berharap perlu dimotivasi, diberi support supaya juga bisa melakukan hal yang sama seperti Mas Robert ini ya. Katanya Dr. Miftahul Munir tadi itu salah satu bimbingan kita yang memang cukup serius, bahkan sangat serius melaksanakan penelitian ini. Salah satunya adalah Mas Robert ya, hingga hunting ke Sleman ya. Jadi sangat luar biasa sekali usahanya. Teman-teman saya kira bisa juga melakukan hal yang sama. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Bapak Dr. Miftahul Munir. Saya berikan kesempatan. Silakan Bapak. Saya Pak Zen, terima kasih. Baik Pak Zen, saya cuman mengucapkan selamat Mas Robert, tesis Anda baik sekali. Saya pikir dalam tahap ini secara formal formal hukumnya mungkin itu yang kemudian didalami Mas Robert. Mungkin bisa dilanjutkan ke S3-nya. Bisa diangkat kembali bagaimana analisis pendalaman terhadap Omnibus Law itu, bisa kemudian metode prakteknya, kemudian naskah berhubungan dengan naskah akademiknya misalnya, untuk tidak diabaikan dalam peraturan-peraturan daerah. Itu saja. Sangat menarik memang untuk didiskusikan terus, karena memang ini berhubungan dengan kita semua, berhubungan dengan kepentingan semua di pemerintah daerah, dengan keadaan-keadaan yang mungkin perlu dilihat, perlu dikritisi, salah satunya dengan metode Omnibus Law ini. Terima kasih Pak Zen atas waktunya. Baik, terima kasih. Juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Miftahul Munir sudah memberikan harapan terakhir sebelum kita usaikan seminar hasil tesis Saudara Robert ini pada sore hari ini ya. Itu harapan-harapan kami sebagai pembahas, harapan-harapan kami sebagai pembimbing Mas Robert. Saya berharap sekali lagi Anda bisa memahami betul apa yang sudah menjadi harapan kami berdua sebagai pembimbingnya. Mas Robert, kita akan lanjutkan diskusinya di tahap berikutnya, tahap bimbingan. Ada waktu kurang lebih 2 minggu, Mas Robert. Kita akan mendiskusikannya supaya Anda benar-benar nanti dinyatakan layak untuk maju di sidang akhir. Jadi ini baru pemanasan, jadi kami baru tahu panjang lebarnya, dalamnya tulisan Anda pada hari ini ya. Nanti akan kita bantu untuk menyempurnakannya sehingga nanti benar-benar dinyatakan layak maju di sidang akhir. Dan saya nyatakan ini memang sangat layak untuk terus diselesaikan ya, hingga tahap terakhir. Terima kasih. Tadi lebih lanjut Dr. Miftahul Munir juga menyarankan sama kayaknya dengan pikiran saya, ini bisa dilanjutkan ke tahap penelitian yang lebih serius ya, di penelitian disertasi ya. Kalau misalnya nanti ada kesempatan untuk S3, saya sarankan sampean sudah bisa melanjutkan tesis ini. Ini sudah menjadi modal yang sangat baik kalau ini bisa dilanjutkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Miftahul Munir yang sudah membimbing bersama saya, Saudara Robert, kemudian teman-teman semua yang hadir meluangkan waktunya, ya, memberikan support kepada Mas Robert supaya terus menyelesaikan tugas akhirnya ini. Ya, teman-teman juga harus semangat dong, ya. Jadi sama-sama semangat supaya semuanya selesai tepat waktu, tidak molor-molor, ya. Baiklah. Kita tutup seminar hasil kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sama-sama Mas Zen, Pak Robert. Miftah, terima kasih. Saya yang belajar banyak dari Mas Robert dan Pak Zen. Ya, Pak. Terima Sama-sama. kasih bimbingannya Bapak. Sama-sama. Sama-sama.